Manusia menghabiskan hidupnya untuk mengejar sesuatu. Dan anehnya, bahkan ketika kita mendapatkannya, kita tetap tidak merasa puas. Kita pikir kita butuh lebih banyak, lebih tinggi, lebih baik. Padahal masalahnya bukan di sana. Karena setiap kali satu keinginan terpenuhi, keinginan lain langsung muncul. Seolah tidak ada garis akhir. Di titik ini, persoalannya bukan lagi bagaimana cara mendapatkannya, tapi mengapa kita tidak pernah merasa cukup. Dan anehnya, suara keinginan ini tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dulu kamu ingin uang, sekarang kamu ingin lebih banyak. Dulu kamu ingin diakui, sekarang kamu takut kehilangan pengakuan itu. Seolah hidup ini bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang terus-menerus menambal rasa kekurangan. Jadi persoalannya, mengapa setiap keinginan selalu melahirkan keinginan baru? Atau memang rasa cukup itu tidak pernah ada? Menurut Arthur Schopenhauer, masalahnya bukan karena dunia ini kurang memberi. Masalahnya, ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak pernah bisa puas. Ia menyebutnya kehendak atau will. Sebuah dorongan buta tanpa tujuan akhir yang terus memaksa kita untuk menginginkan sesuatu yang baru. Dan cara kerjanya seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Kita merasa kurang, lalu kita mulai menginginkan sesuatu. Kita mengejarnya, kita mendapatkannya, dan untuk sesaat kita merasa puas. Tapi tidak lama datang kebosanan, dan kita kembali merasa kosong. Dari sana muncul keinginan baru, lagi dan lagi dan lagi, tanpa akhir. Masalahnya bukan kita tidak punya, masalahnya kita tidak pernah berhenti menginginkan sesuatu. Artinya apa? Artinya penderitaan kita bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita tidak bisa berhenti menginginkan sesuatu. Saat kita punya, kita gelisah. Saat kita sudah punya, kita bosan. Seolah hidup bukan perjalanan menuju kebahagiaan, tapi siklus tanpa henti antara kekurangan dan kebosanan. Lalu, apakah berarti rasa cukup itu memang tidak pernah ada? Jawabannya iya, tapi selama ini kita meresponnya dengan cara yang salah. Menurut Arthur Schopenhauer, kita tidak bisa menghentikan kehendak sepenuhnya. Dorongan untuk menginginkan itu akan selalu ada, dan akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda. Yang bisa berubah bukan berhenti menginginkan sesuatu, tetapi mengubah cara kita meresponnya. Kita tidak harus mengikuti setiap keinginan, kita tidak harus menuruti setiap dorongan. Karena ketenangan tidak datang saat kita memiliki lebih banyak, tapi saat kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk memiliki. Kita bisa memulainya dengan menyadari tidak ada kepuasan akhir, tidak ada titik di mana kamu akan berkata, "Sudah cukup, sekarang aku akan tenang selamanya." Karena keinginan akan selalu kembali dalam bentuk yang berbeda, lebih banyak, lebih jauh, lebih tinggi. Dan ketika kamu mulai menyadari itu, cara kamu meresponnya ikut berubah. Kamu tidak lagi merasa harus mengikuti setiap keinginan, tidak lagi merasa harus mendapatkan semuanya. Disitulah ketenangan mulai muncul. Bukan karena kamu memiliki lebih banyak, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan tersebut. Masalahnya bukan hidup yang kurang memberi, tapi kita yang tidak pernah berhenti menginginkan. Kita terus meminta lebih banyak, lebih besar. Dan selama itu tidak berubah, rasa cukup tidak akan pernah datang.